Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak semua? Pak Bambang sibuk betul Alhamdulillah. ini. Mau kemana sekarang Pak Bambang? Pak Guru, ini di rumah rame, ada banyak tamu, jadi di luar. Iya, bagus. Cari posisi yang terbaik ya. Posisi Baik. Biar nggak berisik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu dibukakan keridhaan dalam menerima seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam mensyukuri apa yang bisa kita persembahkan sebagai tanda pengabdian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi mulia yang menjadi suri tauladan dalam seluruh kehidupan kita. Ibu-ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali. Alhamdulillah pasukannya lengkap. Ini seperti 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pasukan ini yang selalu mendukung dan membersamai kita dalam perjuangan yang tidak ringan, karena itu tidak banyak orang yang bisa bertahan. Dan perjuangan yang tidak ringan itu biasanya nanti dengan keikhlasan kita akan mendapatkan balasan yang tidak sederhana juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keikhlasan kita, kesungguhan kita ini bukan untuk kepentingan dunia semata, sebab kemampuan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita ini kan nggak bisa untuk beli skincare ya, Bu Ros. Nggak bisa untuk beli pulsa, ini nggak bisa. Ini mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang akan menambah semangat kita menjadi orang baik di dunia dan nanti kelak mendapatkan rahmat, bertemu dengan Allah di surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ini alhamdulillah ini saya secara pribadi ini berasa sedang rekreasi ilmiah, ya, rekreasi ilmiah dan ruhiyah dan spiritual. Karena memang pengalaman saya secara pribadi belajar bahasa Arab belum pernah seruntut ini, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kenapa? Kalau dulu belajar kan terpotong oleh kelas. Begitu kelas 1 selesai, besok pindah kelas 2, gurunya baru, bukunya baru lagi gitu. Begitu udah selesai nanti begitu pindah kelas 3, gurunya baru, bukunya baru lagi ya. Satu buku dengan buku yang lain belum tentu itu menunjukkan kesinambungan yang kokoh. Ini alhamdulillah, ibu-ibu, bapak sekalian, ini berasalah dalam gambaran kita tahap demi tahap apa yang kita perlu kuasai untuk optimal dalam mempelajari bahasa Arab.
Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah itu bergiat memahami bahwa dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim. Kemudian itu kan untuk kata-kata untuk isim yang umumnya ya, untuk isim-isim yang secara umum. Kita belajar bagaimana sebuah kalimat dalam bahasa Arab, mubtada khobar dalam bahasa Arab, fiil fa'il dalam bahasa Arab, ya, dikaitkan dengan konsep, dengan ilmu dengan aturan mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannats salim. Kita alhamdulillah sudah kita lalui bersama dengan sukses. Kemudian yang terbaru, pada awal dari pelajaran kita ini, ibu-ibu, bapak sekalian, pada awal dari pelajaran kita yang ke-23 ini, alhamdulillah kita berkenalan lagi masih dengan tema besar, yaitu mufrad dan jamak. Kita sudah mempelajari bahwa sebagaimana isim yang lain ada mufrad dan jamaknya, kita menemukan juga bahwa untuk domair juga bisa kita pahami dengan konsep mufrad dan jamak. Itulah yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Dan untuk hari ini mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan latihan, dengan drill, tadribat, membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang menggunakan pola mubtada khobar, di mana mubtadanya itu berupa domir dan domirnya itu dalam bentuk jamak. Itu dia ibu-ibu, apa sekalian, yang akan menjadi materi yang akan kita geluti, yang akan kita dalami pada pelajaran yang ke-23 ini. Langsung saja ya ibu-ibu, bapak sekalian, kami berikan kesempatan ibu bapak sekalian untuk secara bergantian ya, berlatih membaca. Pada tahap awal yang penting ibu bapak ini ya mencoba untuk menunjukkan apa yang ada dalam pikiran ketika melihat baris-baris huruf, baris-baris kata yang membentuk kalimat pada latihan membaca kita ini. Nanti setelah itu kita seperti biasa akan membahas dari aspek makna. Lalu tahap ketiga ini yang kita tradisikan adalah setelah melafalkan lalu memahami, berikutnya adalah kita mendalami. Nah, silakan ibu-ibu, bapak sekalian, kami berikan Saya dulu kesempatan. ya. Wah, Ntar saya jam 8 silakan. nggak boleh ngomong lagi. Silakan Bu Suryana, silakan. Mulain Pak. Iya, silakan Guru. Ibu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini yang ada di layar, yang nggak ada titiknya. Betul. Muhammadun wa salimun wa sa'idun tolibatun fil jami'ati hum hadiruna ilal jami'ati. Terus. Muhammadun wa salimun wa sa'idun talibatun fil jami'ati hum wa kifuna amamal fasli. Muhammadun wa salimun wa sa'idun talibatun fil jami'ati hum jalisuna alal karosi
itunya nggak ada tuh. Apa namanya? 2.2. Muhammadun wa salimun wa sa'idun talibatun fil jami'ati hum mus musta musta mustami'una ilal hadaroti Muhammadun wa salimun wa sa'idun wa sa'idun talibatun fil jami'ati hum rajiuna fin nahari. Halas Pak Guru. Mantap, keren. Alhamdulillah, nih lancar jaya. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, tadi sudah kita dengarkan bacaan dari Bu Suryana. Nanti kalau ibu-ibu bapak punya komentar ketika menyimak apa yang tadi Bu Suryana sudah bacakan untuk kita, nanti kita akan beri kesempatan untuk mendiskusikannya pada sesi berikutnya. Nah, sekarang mari kita fokus kepada makna-makna yang ada pada nomor 1. Seumpama ada yang belum terpahami, seumpama ada yang terlupa, boleh itu yang kita bahas terlebih dahulu. Kalau mustami'una mendengarkan ya Pak Guru. Iya, bagus dugaannya. Kita bisa manfaatkan ini Bu Nuri untuk meyakinkan kita atau untuk membantu kita mengembangkan pemahaman kebahasaan kita bahwa salah satu prinsip dalam bahasa Arab ya, dalam memahami bahasa Arab itu di antara karakteristik bahasa Arab ini yang kemudian oleh bahasa Arab Qur'ani diperkenalkan menjadi ciri-ciri khususnya, yaitu berasal dari 3 huruf dasar, katanya begitu ya, bahwa kata-kata yang berubah-ubah dalam bahasa Arab itu pada dasarnya berasal dari 3 huruf. Nanti kalau kita sudah menemukan ada 3 huruf tersebut, maka kata-kata yang kita pahami dari makna dasar 3 huruf tersebut bisa kita temukan juga dalam kata-kata lain selama terlihat terpahami 3 huruf dasar tersebut. Nah, untuk mustami'un misalkan, kita bisa hubungkan dengan ungkapan populer sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Anda masih ingat apa maknanya sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar. Ya, Iya, Allah Allah mendengar ya. Itu ada sin, ada mim, ada ain. ada sin, ada mim, dan ada ain. Sehingga Ain. sami'un dengan mustami'un, nah bisa kita pahami itu memiliki makna dasar yang sama gitu ya. Kemudian nanti kalau ada orang yang bertanya lagi, ini mustami'un ini lebih banyak Pak Guru dari sami'a saja. Berarti nanti kita bisa menggunakan bisa menggunakan pemahaman yang berikutnya bahwa dalam bahasa Arab hubungan antara makna dengan kata dengan jumlah huruf itu ada semacam keselarasan. Kalau lebih banyak katanya, makna yang terkandung di dalamnya juga lebih banyak gitu ya. Jadi kalaupun sami'a itu artinya mendengar, mustami'un juga arti mendengar, oh berarti ini kita duga ini mendengarnya lebih khusus, bukan lebih khusus nih, lebih serius, lebih banyak gitu perhatian yang dicurahkan kalau
menggunakan mustami'un, atau kalau dalam bentuk fiilnya istama'a. Itu ya, ada sami'a dan ada istama'a. Sami'a dengar biasa, istami'a dengar dengan penuh perhatian. Ya, terima kasih Bu Nuri. Kalau Pak Wakifuna ya. Coba Wakifuna. diduga itu Pak. Coba Bapak prediksi gitu. Prediksi seperti tadi gayanya ya. 3 huruf pokok yang ada. Di situ kira-kira apa gitu. Kaf. Wakifuna. Kaf sama fa ya. Sama ukaf. Coba. Sama wau. Nah, Wow. coba prediksinya begini Pak Bambang. Coba diamati. Ini dalam pemahaman Bapak, ini tunggal apa jamak? Jamak wujud. Dari mana diduga dia jamak? Waunun. Nah, oke. Kita tutupin ya, itu ya. Indikasi bahwa dia bukan pokok. Nah, kalau Bapak bisa melakukan di buku Bapak, boleh. Tapi kalau Bapak perlu bantuan dari saya dengan layar, coba dilihat di layar. Nah, kalau waununnya ditutup, maka tersisa berapa huruf? Wau 1, 2, 3, 4. Oke, yang kita butuhkan tadi berapa minimal? 3 ya. Nah, kira-kira 3 huruf tersebut kira-kira apa Pak? Kaf. Oh, alif, kaf, fa. Iya, bagus. Coba Bapak lihat ya, alif itu ada barisnya enggak? Oh, enggak ada ya. Itu bahasa lainnya itu mati apa hidup? Mati, Bu. Nah, kalau modal sebaiknya jangan modal yang mati. Nah, nanti susah berkembang usahanya. Coba yang hidup Ya, ya. saja yang diprioritaskan. Apa 3-nya? Jadi wau, kaf, fa. Iya. Nah, coba saya lihat di sini Pak. Coba lihat ke depan. Nah, apa yang Bapak ingat kalau ada begini? Wakof. Nah, waktu belajar Al-Quran kan pernah ketemu gitu. Ini wakof ini Pak katanya. Berhenti, Bu ya. Nah, coba lihat sekarang. Coba lihat secara keseluruhan. Berarti apa maknanya coba sekarang? Yakifu. Yakimu. Berhenti ya. Nah, coba lengkapnya. Bagaimana jadinya kalau digabungkan? Berhenti. Berhenti di depan kelas. Baik. Coba kalau ini siapa yang berhenti di sini dalam konteks ini? Murid mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa berhenti di depan kelas, kira-kira posisinya seperti apa? Ya berada di dalam kelas gitu untuk. Oke, kita ulang lagi ya. Nanti kalau belum ada spesifik ide yang terpikir, saya kasih pilihan ya. Ketika murid mahasiswa berhenti di depan kelas, apakah posisinya pertama berdiri, yang kedua jongkok, yang ketiga nungging? Supaya kipu berdiri kalau kipu. Coba Pak Bambang gitu. Ketika para mahasiswa berhenti di depan kelas, bagaimana posisi mereka? Apakah yang pertama berdiri, yang kedua jongkok, yang ketiga nungging, yang empat berbaring? Guling-guling. Pak Guru. Hah? Berdiri lah kalau berhenti. Nah, gitu. Iya. Jadi bisa kemudian dipahami waqifun ini artinya berhenti, berdiri, gitu. Berdiri di depan kelas. Begitu. Ya, Pak Guru. Begitu jadinya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pengetahuan lama kita ya, pengetahuan lama kita untuk mengembangkan, untuk membangun pemahaman baru. Ya, Pak Guru. Baik. Baik, sama-sama. Yang lain bagaimana?
Roji'u itu pulang Pak Guru ya. Nah, iya. Oke. Ya kan kita itu kalau tetangga itu yang sering mengingatkan kita ketika inna lillahi gitu ya. Wa inna ilaihi Betul. roji'un. Nah, kan jadi itu pengingat yang bagus untuk kita semua. Ini kan bukan soal usia tapi soal janji janji jiwa kita kapan waktunya kembali. Ya Pak Guru. Oke. Pulang ketemu Selebihnya Allah Pak Guru. bisa dipahami ya, Pak Bambang ya. Ya Alhamdulillah Pak Guru. Pak Guru. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, saya seperti yang ibu bapak bisa amati di dalam kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya ya, bahwa untuk melatih dan mengembangkan kebiasaan memahami itu saya menghindari tradisi menerjemahkan. Karena orang memahami itu belum tentu bisa menerjemahkan. Sebaliknya, orang yang bisa menerjemahkan belum tentu dia paham. Nah, itu artinya kalau dalam konteks seperti ini, itu yang penting pemahaman itu ada. Dan ibu-ibu, bapak sekalian kan sudah orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang dewasa yang sudah bisa mengevaluasi sendiri. Kalau ibu bapak paham, ya akan mengatakan paham. Ketika tidak paham, tentu akan terbuka menyampaikan itu. Namun nanti ada kalanya kalau dirasa perlu untuk menerjemahkan, nah itu akan kita minta juga. Oke ya, Bu Ros ya, aman ya, Bu Suryana, Bu Nuri, dan Pak Bambang. Jadi dari aspek makna kita sudah dapat. Nah, sekarang berikutnya mari ya mohon kesediaan ini Bu Suryana untuk membaca kembali pelan-pelan saja Ibu, karena ini untuk pendalaman, untuk membaca kembali pelan-pelan saja. Nanti ibu-ibu, bapak, yang lain menyimak, kalau ada komentar, ada pertanyaan dan sebagainya, disampaikan setelah Bu Suryana membaca kembali. Silakan Ibu. Muhammadun wa salimun wa sa'idun tolibatun bukan tolabatun fil jami'ati hum hadiruna ilal jami'ati. Langsung ke bawahnya ya, dalam kotak saja Ibu. Ya. Waqifuna amamal fasli. Jalisuna alal karasi. Mustami'una ilal muhadarati. Muhadirati rajiuna pinnahari. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang berbeda pemahamannya dengan yang Bu Suryana miliki tadi yang sudah ditunjukkan? Ada, Pak Guru. Sama. Sama ya? Ada yang beda satu. Yang mana yang beda Mana, dengan Bu Ros? Bu Ros? Al-muhadarati tadi Bu itu bilangnya al-muhadirati. Dikoreksi ya belakangannya. Dari Iya. segi makna Bu Ros, antara al-muhadarah dengan al-muhadirah apa bedanya? Al-muhadirah kan hadirah yang hadir ya. Terus? Kalau al-muhadarah itu seperti percakapan atau kuliah.
Iya, oke baik. Kalau menurut Bu Nuri apa beda antara al-muhadarah dengan al-muhadirah? Ada kuliah. Hmm, tapi kalau yang hadir kan nggak ada munya. Nggak tahu yang kalau mau hadirah nggak tahu Pak Guru. Oke baik. Jadi ibu-ibu apa sekalian, al-muhadarah itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Al-muhadirah sih belum, tapi yang sudah muncul sih bentuk mudzakarnya. Al-muhadir. Masih ingat al-muhadir apa? Oh, pembicaranya ya yang Iya, memberi itu. baik. Ya, Jadi apa namanya? Kalau dalam konteks di perguruan tinggi, dosen. iya, Dosen. betul. Kalau Pak Bambang nanti memberikan muhadharah di jamiah, Pak Bambang akan disebut sebagai seorang muhadir. Muhadir. Oh, Namun kalau Bu Nuri nanti memberikan muhadharah di jamiah akan disebut muhadirah. Muhadir. Gitu. Jadi saya di dalam kaitan profesi saya di jamiah saya disebut muhadir. Tapi kalau saya punya teman misalnya Bu Ros jadi rekan kerja saya sama-sama mengajar di jamiah, Bu Ros disebut muhadirah. Gitu ya, itu mudzakkar dan muannats. Oke, baik itu ya. Tadi ada dua versi dan saya lihat memang tadi kalau ibu-ibu Bapak ikut mengamati, memang posisi arah pandang Bu Suryana bisa mengubah bacaan. Gitu. Gimana maksudnya? Tadi Nyamping. kalau arah pandangnya samping kanan, tadi bacanya tolibah. Nah, begitu arah pandangnya kiri, arah bacaannya tolabah. Tolabah. Cuman saya bilang kenapa pasnya pada saat nengok ke kiri ya. Tadi saya bilang coba pas nengok ke kiri itu keliru terus nengok ke kanan itu pas. Saya bilang wah betul nih. Kalau ke kanan mau masuk surga jadinya bacanya tolabah. Kalau kanan mau masuk surga bacanya tolabah gitu. Tapi waktu nengok ke kiri bacanya tolibah gitu. Dan memang ini kata ini, ibu-ibu sekalian, ya, serupa tapi tak sama. Serupa tidak dan tapi tak sama dengan kata tolibah. Nah, gitu ya. Serupa tak sama dengan tolibah. Libah ada. Kalau tolabah, ini mudzakkar apa muannats? Tolabah muzakkar. Mudzakkar. Kalau tolibah, Muannas. muannats. Tolabah ini mufrad apa jamak? Jamak. Jamak. Kalau tolibah, Mufrad. mufrad. Nah, itu ya. Jadi tolibah itu mufrad muannas, tolabah itu jamak dan dia mudzakkar. Oke. Jamak. Muzakkar. Oke. Terima kasih Bu Suryana. Ya, kita bisa lanjut ya Ibu-ibu. Bapak, Ibu, Bapak semua, kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke, silakan siapa yang ingin mengambil bagian setelah tadi Bu Suryana sudah menginisiasi latihan membacanya. ya Pak Guru. Ya, silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Laila wa faridatun wa aminatun tolibatun kunna hadaratun fiha aidan. Laila wa faridatun wa aminatun tolibatun kunna waqifatun amama al-fasli. Laila wa faridatun wa aminatun
tolibatun hunna jalis jalisatun alal muko alal muqaidi Laila wa faridatu wa aminatun wa faridatun wa aminatun tolibatun kunna mustami'atun ilal muhadaratu Laila wa faridatun wa aminatun tolibatun kunna roji'atun fil masai Aidonnya belakangan. Nggak apa-apa, nyempil sih. Nyempil di ujung Aidon. Dan kalau bahasa Inggris Aidon itu emang I don't know, I don't like, I don't read gitu ya. Kalau bahasa Arab kan positif kalau Aidon ya. Aidon gitu. Jadi teman-teman itu suka bercanda itu kalau udah dapat Aidon. Kalau lagi makan bareng tuh, Bu Ros pesan apa? Nah, pesan pempek, Bu Suryana, Aidon. Cukup Aidon doang. Oh, berarti maksudnya sama di saya juga gitu maksudnya. Baik ya, terima kasih Pak Bambang. Dan luar biasa tadi. Bukunya dikoreksi oleh Pak Bambang. Iya, itu luar biasa. Ini artinya apa? Itu dengan ketelitiannya memang iya ya. Ini katanya tolibatun. Kok ini kayak cowok ya gitu. Nah, beda kalau nanti kita menyebutnya ini kali ya Farida. Oh iya, kalau orang Indonesia ya. Kalau Farida, jadi dia cuman rasanya memang kalau tulisan Farida juga bukan begitu Pakai gitu tak ya. juga ya. Pakai tak juga Farida. Farida, ya dari bahasa Arab Faridah gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama ini kita anggap sebagai nama orang Indonesia, ujungnya kemudian cocoknya di ujungnya itu ada alif ya kalau itu. Iya. Ujungnya kalau itu Farida gitu, Farida. Tapi memang seperti yang Pak Bambang itu tadi lebih pas itu usulannya, itu bukan Faridun ya, itu lebih cocok menjadi Faridatun. Lebih cocok jadinya begitu sebagai kita masukkan tadi kita supaya nanti tidak. Kalau ada nanti seumpama yang baca lagi buku kita ini bisa terbantukan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bambang, Ibu-ibu. Mari kita fokus ke berikutnya, ke makna. Ya. Ini kalau kita lihat ya, tadi yang di atas hadirun, di sini hadirat. Ini kan serupa. Tadi di atas wakifun, di sini wakifat. Ini luar biasa ini beliau-beliau yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini begitu teliti ya, begitu teliti. Tapi memang ini kadang-kadang ya efek negatifnya bosan ya, itu terus diulang-ulang. Memang tidak ada yang sempurna memang ya. Memang ini kalau dari sudut pandang komunikatif ini terlalu membosankan ini ya karena pengulangan terus itu tapi memang dari segi kita ya mengambil manfaat lah positifnya. Jadi alam bawah sadar kita terbentuk karena bahasa itu adalah kebiasaan. Betul juga memang biasa itu karena diulang-ulang. Saya sampai sekarang karena nggak mau ngulang cepek, ceban, gocap, goceng itu agak kalau ada orang yang ngomong begitu, kalau cepek ya tahu itu karena nonton film Unyil dulu. Cepek dong. Sampai sipek. Itu udah
Itu jadi agak apa ya, noban. Noban apa? Berapa itu noban? Gitu. Itu kan karena kebiasaan Itu biar. orang Baba itu. Kalau cepet Hmm. nope sape sipe, Baba, orang Baba, bukan orang Ipai liang pai sampai. Wah, itu ahlinya Ini ada nih. Mandarin, I O Eh, San Se ya. eh, Lain lagi. Lain lagi ya. Jalisun, Lain lagi. jalisat. Mustami'un, mustami'at. Roji'un, roji'at. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang atas ini Iya. jamak muzakkar salim, yang bawah ini jamak muannas salim di Muannas nomor salim. 2. Itu adalah implikasi karena di atas ini domirnya adalah hum, yang di bawah ini domirnya adalah hunna. Hunna. Oke, baik. Silakan Ibu-ibu kalau ada dari segi makna yang kita rasa perlu, mungkin ada komentar Udah sama ya. atau hak untuk memperdalam ya wawasan dan penguasaan Kan. kosakata kita. Pak Kalau Guru, ayudon itu termasuk apa Pak Guru? Ayudon termasuk Apa? apa? Maksudnya kata jenis katanya apa ya ayudon? Ya, kalau Jabatan. dari posisi kita Masuk sekarang kemana? paling jauh itu dia isim ya. Isim. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi bacanya, ini keterangan ini. Keterangan. Tangan dia mansub ya. Iya, posisinya keterangan. Gitu. Ya artinya dia nggak berubah ya posisi di mana aja dia tetap aja ayudonnya. Iya. Terus ada lagi yang lain? Nggak Apa, akan Guru? jadi aidin. Pak Guru, yang al-muhadarata, kok sama ya sama yang pertama sama kedua sama aja? Ya, sama. Nah, hanya bedanya kalau yang di atas itu kan, yang menyimak itu kan para mahasiswa. Yang disimak sama. Kalau yang di bawah ini, yang menyimak itu adalah para mahasiswi, tapi yang disimak itu sama gitu. Sama-sama menyimak apa makanya tadi yang beda itu. perkuliahan gitu ya. Perkuliahan. Sama ya. Jadi yang berubah ininya aja ya mustami'atun ya. Apa? Jamak mu'annas ya. Iya, jamak muannas salim. Mu'annas salim. Ya Bu Guru udah. Ya, ya. Nah, sekarang kita fokus pada pembacaannya. Nah ini wa faridatu wa umi. Baca lagi Bu Guru. Iya, pemantapan ya. Oh ya. Laila wa faridatun wa aminatun tolibatun kunna hadaratun fiha aidon. Terus yang dalam Laila. kotak terus ke bawah. Ya. Wa kifatun amama al-fasli. Jalisatun alal muqa'idi. Mustami'atun ilal muhadarata. Roji'atun fil masai. Iya, baik. Ibu-ibu, ada yang berbeda? Tertangkap? Ada. Yang mana Bu Nuri? Yang Farida tuh sama Aminatu kan Iya, nama kan pakai kata marfu. tidak Enggak, pakai tanwin. tanwin.
Gimana? HP. Faridatu, Aminatu. Laila wa Faridatu wa Aminatu. Nggak pakai Oke. tun. Yang Ya. iya, Baik, terus yang mana lagi? Tadi yang hadiroti Pak itu Hadiratun. jadi hadorot. Hadiroti tadi Pak hadorota ya. Heeh. Oke, terus ada lagi yang lain? Hadiratun. Terus Mako ini ya. Manal Hmm. mako ini. muko Ya ini muko. tadi Bapak muko iya. Iya. Mako ini. Oh. Ilal hadirot, Mako, Pak. ilal hadiroti, Ilal muhadharati. muhadoroti tadi Iya. Bapak muhadorota. Iya. Itu Cuma yang mimnya tadi nggak dibaca. yang paling unik tadi itu yang ilal muhadharata itu yang paling unik tuh. Muhadharati. Iya. Iya. Tuh. Terus Itu nggak ada apa tadi ada yang mimnya. dan itu awalnya tadi saya duga ini soal ini aja nih apa namanya keselio lidah aja tadi awalnya saya duga begitu. Ilal muhadharata. Itu di awal sudah tersimak begitu ya Pak Bambang, mohon maaf. Namun ketika pendalaman juga terdengar juga ilal muhadharata. Kira-kira tadi ya menarik itu untuk kita pahami apa yang ada dalam pikiran sehingga terbaca al muhadharata. Ini ilal. Mustami'a ilal ya. Ilal muhadharati. Karena ada huruf jar pada ilah ya. Iya, betul. Yang tadi itu tadi sampai kan kita paham itu ilah itu huruf jar, harfu jar ya, harfu jar. Terus terbaca al muhadharata itu apakah kurang konsen ke ilahnya atau Bapak punya pertimbangan lain gitu? Nggak, salah ucap aja Bu Guru. Oh iya, baik. Nah, kemudian yang kedua, ada kemungkinan, tadi sudah dikonfirmasi itu soal ucap ya. Yang kedua, kemungkinan bisa jadi begini juga. Mustami'at itu kan terpahami, artinya menyimak. Nah, gitu. Menyimak apa? Menyimak perkuliahan. Sempat saya tadi menduga Pak Bambang kemudian akan berkata gitu kan menyimak. Siapa yang menyimak? Mereka. Mereka menyimak apa? Mereka menyimak perkuliahan. Mereka subjek, kemudian menyimak sebagai predikat. Jangan-jangan tadi itu saya pikir Bapak menduga bahwa al-muhadharah ini sebagai objek atau maf'ul bih itu tadinya. Iya. Tapi ini udah ya. Oh. Nah, kemudian yang kedua mungkin karena memang kurang terlihat dengan jelas ya bukunya jadi al-muqaidi tadi ya. Tapi di sini adalah al-maqaidi. Apa maknanya Pak Bambang al-maqaidi? Muqaidi. Muqaidi di kelas ya. Jalisun duduk. Oh, duduk di seperti kursi gitu Pak Guru. Iya, oke. Jalisatun Nah, terus yang tadi roji'atun fil masai apa? Keluar pada sore hari ya. Oke. Kalau roji'una fil nahari. Siang hari. Oke, baik. Oke, selebihnya aman. Tadi apa? Hadirat. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang. Oke, Ya, Ibu-ibu, Pak Bambang, semua kita bisa lanjut. Oke, lanjut dengan nomor 3. Silakan siapa yang ingin ikut menyemarakkan diskusi kita dengan membaca nomor 3. Oke, silakan Bu Ros.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal antum musta'idduna litalaqqil muhadarati? Na'am, nahnu musta'idduna. Hal antum mustami'una ilal muhadarati? Na'am, nahnu mustami'una. Hal antum mushtaghiluna bil kitabati? Na'am, nahnu mushtaghiluna. Hal antum mujtahiduna fid durusi? Na'am, nahnu mujtahiduna. Hal antum mushtarikuna fil munaqashati? Na'am, nahnu mushtarikuna. Oke, bagus. Setelah itu, mari kita fokus ke makna. Ini kalau kita lihat ini, kata-kata pokok pada latihan ini bersyakal. Indikasi apa, Ibu-ibu, apa sekalian? Syakal. Berbaris, ada harokatnya, ada tanda bacanya. Itu mengindikasikan bahwa kata-kata tersebut Ada terjemahannya. ya, Ada. artinya ini berarti dianggap baru. Walaupun tadi semisal mustami'un tadi sudah ya, sudah di pelajaran sebelumnya. Oke, jadi mudah-mudahan ini ibu-ibu, bapak sempat melirik ya, sempat melirik. Karena melirik jadi tertarik. Kalau setelah tertarik, kemudian terpatik maknanya. Ada musta'idun, ada mustami'un, ada mustabdilun, ada mujtahidun, ada mushtarikun. Kalau mujtahidun ini rasa-rasanya ya, ini nggak baru ini. Cuman itu bentuk tunggal dulu. Kan? Waktu kita belajar di buku 1, khobarnya berupa sifat. Kan ada ya, ada mujtahidu, ada mujtahid, ada musabir, ada nasyid, dan sebagainya. Kita sudah pernah bahas itu. Musta'idun, mustami'un tadi sudah, mustaghilun, ini baru nih kelihatan. Kemudian mustarikun, ini juga baru, walaupun demikian mustarikun ini sudah bentuk ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi salah satu katanya. Pak Ustadz, Pak Guru, Ya, bagaimana? bisa tanya nggak Pak Guru? Tadi kayaknya tertarik Pak Guru. Pak Guru bilang bahwa bisa maf'ul bih, bisa jar majrur ya, karena ada jar. Nah, terus artinya sama nggak Pak Guru? Oh ya, ya itu dari segi arti untuk mengartikan, menerjemahkan bisa sama itu. Oh, Artinya, berarti kita bisa jarnya bisa dihilangkan Jong Pak Guru. kalau menghilangkan tidak, Oh, karena itu soal pasangan kata ya, soal pasangan kata. gitu ya. Dari kata istama'a itu ilah. Oh gitu ya. Ya, Ya. pasangan kata, Oh, ya. dan itu beda ceritanya kalau itu dihilangkan. Itu. Tapi kalau waktu Kira-kira kita ya, ketika dihilangkan jadi maf'ul bih gitu Pak Guru. Kirain begitu. nanti kalau maf'ul bih itu yang akan muncul bukan mustami'atnya, yang akan muncul adalah bentuk fiilnya gitu. Karena kalau maf'ul bih itu kaitannya dengan fiil gitu. Walaupun sama-sama ya, walaupun sama-sama berarti ya, sama-sama berarti menyimak. Menyimak itu kan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja ya. Menyimak itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Sama-sama berarti menyimak. Menyimak itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Nah, itulah fenomena seperti inilah yang kemudian menjadi di antara pertimbangan saya untuk
menjelaskan fiil itu tidak dijelaskan sebagai kata kerja. Karena kita temukan bahwa yang bukan yang bukan fiil pun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti kata kerja. Gitu. Jadi gitu bagus. yastami'una ilal muhadarati mustami'atun atau mustami'una ilal muhadarati sama-sama bisa diartikan menyimak perkuliahan. Padahal jenis katanya beda. Kalau yastami'na atau yastami'una itu fiil, mustami'un atau mustami'at itu isim. Gitu. Untuk menghindari semacam itulah, saya kemudian lebih baik agak panjang sedikit penjelasannya. Fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan terikat waktu. Gitu. Waktu. Jadi bukan langsung fiil adalah kata kerja. Nah, khawatir gitu. Khawatir, maka tadi saya bilang begitu. Kan artinya menyimak. Menyimak apa? Perkuliahan. Oh, berarti perkuliahan ini objek. Lalu nyambung tuh. Kalau dalam bahasa Arab objek itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Berarti al-muhadarah itu bacanya al-muhadarata. Nah, gitu kan kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Ya, begitu. Itu, ya. Makasih, Guru. Begitu. Ya. Yang beberapa kemungkinan dengan mengikuti alur berpikir orang Indonesia. Gitu. Oke, untuk nomor 3. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Itu Pak Guru. Jadi mustagilun itu apa Pak Guru? Di belakang nggak ada. Mustagilun itu ini ya. Syugel mungkin, syugel mungkin ada kata apa ya yang mungkin sudah jadi bahasa Indonesia. Karena saya ingat beberapa orang teman yang ke Arab-Araban gitu, artinya yang sudah terbiasa, yang ane, antum gitu, kemudian gahwe gitu ya, ane, antum, gahwe. Dia nanya itu syugel di mana ente sekarang? Syugel katanya, syugel gitu. Syugel. Ini iya, syugel ini yang lebih populer dari mustagil itu masgul. Bahasa Indonesia sudah ada sih sekarang masgul, tapi masgul bahasa Indonesia tapi pengertiannya beda. Iya, pengertiannya beda gitu. Seperti terpesona ya Bu Nuri ya kalau bahasa Indonesia itu masgul tuh atau gimana? Kayak agak emosi gitu Pak. Kalau masgul bahasa Indonesia iya kan. Tapi bisa jadi begini, gitu. Kalau dia artinya agak emosi kan begini, orang kalau sudah capek gitu ya. Sibuk. Orang capek, kalau orang sibuk jadi capek, jadi rada gitu tuh. Capek, jadi udah ada emosi. Nah, gitu. Jadi mungkin itu dapatnya jadi masgul. Ngegas tuh. Kalau anak sekarang bilangnya ngegas. Mungkin karena sibuk ya, karena sibuk kerja. Iya, mungkin awalnya gitu ya, karena sibuk. Seperti tajir tuh, seperti tajir kan. Seperti tajir dalam bahasa Arab makna dasarnya itu kan pedagang ya. Pedagang. Begitu masuk ke Indonesia jadi orang kaya gitu. Karena ada relasi gitu ya, ada relasi bahwa tajir itu biasanya kaya. Kenapa kaya? Karena dia yang menentukan harga. Menentukan harga. Dan biasanya menentukan harga itu harus ada tega. Kalau saya nggak cocok jadi pedagang. Kalau misalnya buku nih, ada buku. Itu berapa Pak katanya. Saya mau nyebut harga, saya mikir. Kalau saya jadi pembeli, kira-kira bagaimana perasaan saya gitu. Ketika saya merasa itu kemahalan, saya kurangi itu. Jadi kadang-kadang itu ya. Saya dikritik sama istri gitu. Gak cocok jadi pedagang berarti. Ya, katanya Bapak nih katanya gimana tuh hitung-hitungan matematikanya bukan untung malah buntung gitu. Kelihatannya sih gitu. Kelihatan sih ada
Ada untung gitu. Tapi coba hitungkan bahwa ada waktu ngurusin ke percetakan, pakai ongkos percetakan, kadang-kadang dikirim dari percetakan itu pakai gosen, itu kan bayar, tapi nggak dihitung. Iya, Iya. iya. Enggak. Kurang, Eh, kurang situ. Ya, tadi kita bicara apa? Ada pergeserannya, ada pergeseran dari tajir menjadi kaya. Wah, Sekarang kan dari sultan yang artinya penguasa, sekarang sultan bukan penguasa bukan jadi penguasa lagi, dia tajir jadinya juga. jadi tajir Sultan akhirnya. tajir juga. Ya, sultan tajir katanya. Sultan sultan mana tuh? Tapi benar sih Sultan kan dia bilang Sultan Andara, jadi Sultan Sultan penguasa Andara. Andara. Ya, dan itu kan karena kalau di masyarakat kita yang disebut dengan penguasa Andara itu misalnya itu premannya itu. Iya, Iya, iya. Iya, itu bisa kalau dulu bisa diartikan gitu. ya kalau dulu mah penguasanya itu disebut apa? Itu premannya itu. Preman. Itu preman ini sampai sekarang. Sampai dibilang yang punya wilayah, yang punya wilayah. Ya itu ya. Sibuk bisa artinya sibuk tadi ya. Sibuk. Ada lagi yang lain? Sudah. Ayo, silakan dibaca lagi, Bu Ros, yang ada dalam kurung saja ya, untuk menghemat. Musta'iduna litalakil muhadarati. Mustami'una ilal muhadarati. Mustaghiluna bil kitabati. Mujtahiduna fid durusi. Mushtarikuna fil munaqashati. Iya, baik. Berikutnya, ini nomor Ya, 4. saya berarti terakhir. Nomor 4 yang terakhir ya. Nah, terakhir. Hal antunna musta'iddatun litalaqil muhadarati. Na'am, nahnu musta'iddatun. Hal antunna musta'iddatun li huduril jalsati. Na'am, nahnu musta'iddatun. Hal antunna musta'iddatun li iyadatil maridi. Na'am, nahnu musta'iddatun. Hal antunna musta'iddatun li ziyaratil mathafi. Na'am, nahnu musta'iddatun. Hal antunna musta'iddatun li musyahadatis sinama. Na'am, nahnu musta'iddat. Maaf lagi ada cuci rame. Alhamdulillah, bahagia kita. Memang kita ini ya, ya kita bagi-bagilah ya, kita bagi-bagilah waktu kita ya. Ini sampai 4 nih, sampai 4 kita lihat ya. Ini beberapa kata, beberapa kata baru ya. Misalnya mana? Ya, asinama. Nah, ini sinema itu ya. kayak itu ya, bukan bahasa Arab, kita udah tahu. Ya, ini indikasi bahwa istilah-istilah ini memang bukan dari bahasa Arab asli. Bahasa Arab juga menyerap beberapa kata dari luar, ya, dari luar bahasa Arab. Dan itu sudah berlangsung sejak lama kan, itu sebagai sebuah kewajaran ya, sebagai sebuah kewajaran. Beda budaya, beda bahasa. Beda budaya, beda bahasa. Ketika bangsa-bangsa kemudian bertemu dan berinteraksi, maka akan ada pertukaran budaya, akan ada pertukaran bahasa. Begitu juga dalam bahasa Arab dari zaman jahiliyah juga dulu sudah ada begitu. Namun biasanya kalau lihat kehebatannya ya bahasa Arab ya,
biasanya itu berkaitan yang dipinjam dari bahasa luar, itu biasanya untuk kata-kata yang berhubungan dengan makna-makna yang berkaitan dengan benda-benda. Berkaitan dengan benda-benda, tidak berkaitan dengan katakanlah hal-hal yang sifatnya spiritual, tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya pandangan hidup. Itu. Biasanya berkaitan dengan benda-benda, misalnya nama pakaian, nama makanan, nama minuman, nama-nama perabotan, itu ada yang diambil dari bahasa luar. Misalkan kalau ibu-ibu masih ingat ada kata misk, al-misk, misik. Ada kata marjan. Kita modalnya kan lulu itu ya, apa sirup itu, marjan gitu. Itu awalnya dari bahasa dari bahasa non-Arab, itu dari bahasa Persia yang kemudian masuk menjadi bahasa Arab, kemudian digunakan oleh masyarakat Arab, kemudian digunakan juga oleh Al-Qur'an. Ini contohnya adalah as-sinam. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pandangan hidup dan keyakinan, bahasa Arab sudah mandiri. Itu mengidentikan, menginformasikan bahwa menjadi suatu kewajaran kalau bahasa Arab yang dipilih untuk menjadi agama, menjadi bahasa wahyu terakhir. Karena memang agama itu kan berkaitan dengan prinsip hidup, pandangan hidup. Tentu bahasa yang cocok untuk digunakan sebagai media penyampaian tentang prinsip dan pandangan hidup tersebut adalah bahasa yang sudah matang dalam bidang itu. Kalau benda-benda ya bisa sejalan dengan kebudayaan. Baik, silakan diamati, ada kata yang belum terpahami. Di belakang, udah nyari-nyari di belakang. Oke, sudah ya. Ini yang baru juga ada mathaf. Ya, mathaf. 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 Kemudian ini yang identik ini iyadah. Nah, beda ya. Kalau untuk al-marid pakainya iyadah. Nah, kalau kita mah kita juga itu mau apa? Mau ziarah. Nah, kalau kita ziarah identik dengan mana? Kuburan. Kuburan ya. Iya, kalau kita identik kalau ziarah itu kuburan, berziarah ke kuburan, mengunjungi ya, mengunjungi. Kalau mengunjungi yang marid itu istilah yang digunakan adalah al-iyadah, al-iyadah. Sudah pasangan Pak Guru ya? Ya, itu pasangan yang identik ya. Pasangan identik sebuah kata. Ya, kalau di Arab ziarah juga bisa ke taman ya Pak Guru. Iya. Ziarah kalau kita ke rumah orang kan ziarah juga, bertemu orang kan ziarah juga ya. Iya, nyamperin ziarah. orang. Nah, cuman kalau bahasa Indonesia kalau kita mau kemana? Mau ke ziarah itu kemana? Kuburan. Ke makam wali ya, ke makam wali gitu. Oh iya, wisata religi. Iya, religi. Ya seperti itulah ya, bahasa itu dipengaruhi oleh budaya. Bahasa itu dipengaruhi oleh budaya, dan bahasa masuk ke bahasa Indonesia mau tidak mau dia berinteraksi. Jadi ada beberapa yang bergeser. Bisa jadi mengalami perluasan. Atau nih ada untuk apa? Pak Guru, selain untuk orang itu, untuk marid, ada digunakan untuk apa lagi Pak Guru biasanya? Ini yang saya tahu ya, yang lain saya belum ada itu, belum tak teringat oleh saya kalau yang lain. Ini untuk yang ini. Ya ada. Oke, baik, silakan Bu Nuri, yang tahap terakhir ya untuk pemantapan, dibaca kembali. Tengah aja ya? Iya.
litalaqil muhadarati li huduril jalsati li iyadatil maridi li ziyaratil mathafi li musyahadatis sinama. Iya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, ini alhamdulillah kita sudah tuntas, masing-masing mendapat kesempatan untuk berlatih. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita pahami, yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Insya Allah kita bahas pada sesi kita yang akan datang. Kita tuntaskan, kemudian kita akan bahas dari segi kaidahnya. Baik, ibu-ibu, itu yang kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri apa yang Allah berikan. Ini tanpa izin, tanpa perkenan dari Allah tentu tidak akan bisa terlaksana. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Nuri, terima kasih Bu Ros, terima kasih Bu Suryana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua sehingga kita bisa berkembang bersama dalam suasana gembira dan bahagia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Pamit ya. Baik Bu Guru. Iya. Sebelum pamit mau bicara.